Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini yang insya Allah diridhoinya. Allahumma amin. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawakan ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Duduknya saya di sini, saya akan mempresentasikan makalah hadis dengan tema bersyukur. Bersyukur adalah sikap hati yang menghargai atau menerima segala pemberian yang Allah berikan kepada kita, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sulit. Bersyukur tidak hanya sekedar ucapan yang dilafalkan, tetapi bersyukur harus tercermin dalam perilaku atau perbuatan sehari-hari kita. Islam memberikan pengertian bersyukur bahwa bersyukur adalah kewajiban untuk setiap muslim, karena Allah telah berjanji kepada orang-orang yang telah bersyukur akan menambahkan nikmatnya. Bersyukur bisa mempererat hubungan antar sesama. Bersyukur atas kebaikan yang diterima itu dapat menjadi pelajaran untuk kita dengan melihat sisi-sisi positif dalam setiap kejadian yang kita alami di setiap harinya. Seperti dalam kisah seseorang yang hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam, yaitu adalah Qarun. Qarun adalah seseorang yang kisah hidupnya tercatat di dalam Al-Quran, yang tepatnya pada Quran surah Al-Qasas ayat 76 sampai 82, yang mana ia adalah orang yang sangat kaya raya. Tetapi sebelum ia menjadi kaya raya, ia adalah orang yang miskin, tetapi ia sangat taat dan patuh kepada Allah. Ketika ia telah mendapatkan atau telah diberikan nikmat oleh Allah, yaitu kekayaan yang sangat banyak sekali, ia malah tidak menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah, sehingga dia menyombongkan dirinya dan dia berpikir bahwa harta yang diperolehnya itu adalah dari kepintarannya dan dari kerja kerasnya, bukan diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gudang-gudang penyimpanannya pun sangat banyak, sehingga kunci-kunci gudangnya juga perlu beberapa orang untuk membawanya. Dalam kesombongannya itu, nasihat-nasihat dari Nabi Musa pun telah berdatangan kepada Qarun. Tetapi Qarun sama sekali tidak mendengarkan nasihat-nasihat Nabi Musa yang diberikan kepada Qarun, yang mana nasihat tersebut memperingatkan Qarun agar tidak terjerumus dalam kekayaan dan kesombongannya. Setelah nasihat-nasihat itu datang dari Nabi Musa, kemudian saran-saran dari masyarakat di sekitarnya pun berdatangan, yang mana memberikan saran kepada Qarun untuk menggunakan hartanya dalam hal kebaikan dan untuk membantu sesama manusia. Tetapi Qarun tetap pada pendiriannya, yaitu tetap memberikan atau menunjukkan rasa sombongnya dan berpikir bahwa dialah yang paling atas atau dialah yang paling kaya dan dialah yang memiliki segala harta.
Di tengah kesombongannya itu Allah menurunkan azab yang sangat keras kepada Qarun, yaitu adalah perut bumi terbuka. Kemudian Qarun beserta semua hartanya masuk ke dalam perut bumi. Kemudian dalam sekejap waktu Qarun dan semua harta bendanya yang banyak sekali lenyap begitu saja. Dari kisah ini bisa kita simpulkan bahwasanya kekayaan dan kesombongan hanya akan menjerumuskan dan menghinakan seseorang. Dalam makalah ini saya mengangkat rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian bersyukur? Yang kedua, mengapa banyak orang sulit bersyukur meskipun telah diberikan harta yang banyak oleh Allah? Kemudian yang ketiga, bagaimana sikap bersyukur dapat memperkuat hubungan sosial dan keluarga? Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, bersyukur adalah sikap mental dan emosional yang melibatkan pengakuan serta penghargaan terhadap segala nikmat yang diterima oleh kita, baik dari Tuhan maupun dari orang lain. Orang yang bersyukur pasti akan merasa bahwa hidupnya itu lebih damai dan tentram, dan walaupun dalam keadaan sulit sekalipun dia akan merasa mudah menjalaninya. Bersyukur berasal dari kata syukur yang dalam bahasa Arab adalah syukrun, yang berarti terima kasih, pujian atau penghargaan atas nikmat yang telah diterima. Bersyukur berarti mengakui, menghargai dan menggunakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah atau oleh orang lain dengan cara yang baik dan sesuai dengan tujuan pemberiannya. Menurut Imam Al-Ghazali, bersyukur adalah mengakui nikmat Allah, merasa ridho dan menggunakannya dengan benar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Yang artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Bersyukur juga harus tercermin dalam tindakan nyata. Bisa berupa berbagi dengan orang lain, memberikan bantuan, atau menunjukkan kebaikan sebagai bentuk penghargaan atas nikmat yang diterima. Kemudian yang kedua, kesulitan orang-orang untuk bersyukur meskipun telah diberikan banyak harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang sulit untuk bersyukur meskipun telah diberikan banyak harta oleh Allah karena beberapa alasan yang mendalam. Kecenderungan untuk menganggap harta sebagai hasil dari usaha dan kepandaian sendiri dapat mengaburkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika individu merasa bahwa semua pencapaiannya adalah hasil kerja kerasnya tanpa melibatkan campur tangan ilahi, mereka cenderung mengabaikan pentingnya rasa syukur. Ngan Nu'man bin Bashirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyrati syukri abdi lillahi an yustamala nikmatu fima yuridullah. Yang artinya dari Nu'man bin Bashir, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda syukur seorang hamba kepada Allah adalah ia mempergunakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya pada jalan yang diridhoinya. Hadis riwayat Ahmad. Sifat manusia yang cenderung membandingkan diri dengan orang lain juga berperan. Banyak orang-orang merasa tidak puas dengan nikmat yang diperolehnya. Itu karena mereka masih melihat orang yang memiliki harta lebih banyak darinya. Kemudian yang ketiga, sikap bersyukur dapat memperkuat hubungan sosial dan keluarga. Sikap bersyukur memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. Hubungan sosial
dan keluarga. Seseorang ketika mengungkapkan rasa syukur baik melalui kata-kata maupun perbuatan, hal ini menciptakan suasana yang positif di sekitar kita. Ungkapan terima kasih dan penghargaan membuat orang lain merasa dihargai, sehingga interaksi antar individu menjadi lebih baik. Suasana ini tidak hanya meningkatkan rasa saling menghargai, tetapi juga mengarah pada hubungan yang lebih erat dan harmonis. Sikap bersyukur juga mendorong komunikasi yang lebih terbuka. Ketika kita berbagi yang kita syukuri, ini seringkali membuat ruang untuk percakapan yang lebih terbuka dan lebih berarti. Bersyukur dapat mengurangi konflik dan meningkatkan toleransi antar sesama manusia. Perhatian pada hal-hal yang baik bisa lebih sabar dalam menghadapi segala persoalan yang ada di kehidupan kita. Kemudian kesimpulan, bersyukur adalah sikap mental dan emosional yang penting dalam menghargai nikmat yang diberikan dari Allah dan orang lain. Bersyukur berasal dari kata syukur yang dalam bahasa Arab adalah syukrun, yang berarti terima kasih, pujian atau menghargai segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah atau orang lain. Bersyukur berarti mengakui, menghargai dan menggunakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah atau orang lain dengan cara yang baik dan sesuai dengan tujuan pemberiannya. Menurut Imam Al-Ghazali, bersyukur adalah mengakui nikmat Allah, merasa ridho dan menggunakannya dengan benar. Sikap bersyukur memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan sosial dan keluarga. Ungkapan rasa syukur menciptakan suasana positif dan membuat orang lain merasa dihargai. Lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan yang ditugaskan untuk bertanya. Izin pertamanya, materi yang terhormat, dapatkah rasa syukur membantu kita mengatasi kesulitan dalam hidup? Terima kasih. Izin menjawab. Rasa syukur dapat membantu kita mengatasi kesulitan dengan mengubah cara pandang kita dalam menghadapi suatu masalah. Ketika kita bersyukur, kita lebih mampu melihat sisi positif dalam kejadian-kejadian dan kita dapat belajar untuk tetap kuat dan optimis meskipun itu dalam situasi sulit. Silakan pertanyaan selanjutnya. Pemateri, izin bertanya, apa hubungan antara bersyukur dan kebahagiaan? Terima kasih. Izin menjawab. Bersyukur dapat meningkatkan kebahagiaan karena kita lebih terfokus pada hal-hal yang sudah kita miliki daripada terus menginginkan yang lebih dari yang kita miliki. Dengan bersyukur, kita belajar untuk menikmati dan menghargai hidup apa adanya, yang pada akhirnya membawa kebahagiaan yang kita rasakan dan orang lain pun akan merasakan kebahagiaan itu sendiri. Silakan. Permateri yang terhormat, izin bertanya, mengapa penting untuk bersyukur dalam kehidupan sehari-hari? Izin menjawab. Bersyukur sangatlah penting untuk membantu kita untuk lebih fokus pada hal-hal positif dalam hidup, meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi perasaan tidak puas atau iri kepada orang lain, yang mana mungkin orang lain memiliki harta yang lebih banyak daripada kita. Hal ini juga memperbaiki hubungan dengan orang lain, karena rasa terima kasih atau bersyukur dapat memperkuat hubungan sosial. Baik, pemateri terhormat, izin bertanya. Bagaimana cara kita lebih bersyukur dalam hidup? Terima kasih. Cara agar kita bisa lebih bersyukur
Yaitu bisa dengan salah satu cara untuk lebih berdoa adalah dengan meluangkan waktu pada setiap harinya untuk kita merenungi apa saja yang telah kita terima atau apa saja nikmat yang telah kita terima dari Allah ataupun orang lain. Kemudian bisa juga dengan menulis apa saja yang telah kita terima dari Allah ataupun orang lain untuk bisa melihat hal-hal positif yang telah diterima di kehidupan kita. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa may yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.